Oke, lanjut ya. Kita masuk ke kelas selanjutnya atau kelas Q. Jadi di dalam kelas Q itu terdapat subclass node ya. Nah, subclass node ini merupakan node dari si Q tersebut. Nah, jadi di dalam subclass node ini terdapat beberapa atribut, di antaranya itu adalah vertex value ya, yang berisikan value dari si vertexnya. Kemudian di sini ada node next berupa pointer next dari node-nya. Kemudian di sini ada node previous berupa pointer previous dari node-nya. Kemudian di sini ada constructor ya. Constructornya ini ada node berisikan parameter vertex value ya. Jadi statement dari si constructor node ini kita tuh bakal mengisi memasukkan parameter value dari constructor parameter value dari constructor node ini ke dalam atribut value dari si class node-nya. Kemudian di sini ada dua buah atribut utama ya, yaitu node head dan tail. Node tail sebagai head dan tail dari si Q-nya. Oke, jadi di sini juga ada method isEmpty ya, yang berguna untuk mengecek apakah si Q-nya ini sudah berisikan data atau belum, dengan return nilai dari tail sama dengan 0. Oke, lalu di sini ada enqueue. Jadi apa sih gunanya enqueue? Jadi gunanya enqueue ini sama seperti at first. Kita tuh bakal nge-add atau menambahkan node baru ke dalam queue-nya. Sama seperti algoritma pada at first di linked list. Jadi apa sih yang bakal dilakukan di method enqueue? Jadi yang pertama kita tuh butuh parameter value dengan tipe data vertex, karena kita bakal nginputin value dari si vertexnya. Kemudian kita bakal ngebuat node baru dari si class node-nya dengan kita bakal masukkan value dari si vertex yang tadi. Kemudian di sini ada dua kondisi ya. Jadi yang pertama itu ketika si isEmpty, dan else-nya itu ketika dia tuh nggak empty. Nah, atau si queue-nya ini sudah terisi pada kondisi else. Yang ini itu ketika kondisi masih kosong queue-nya. Apa yang dilakukan akan dilakukan itu, kita tuh menginisialisasikan nilai head sama tail-nya itu sama dengan new node, karena ya balik lagi head sama tail-nya itu kita tuh baru ada satu node, yaitu new node tersebut di dalam queue, berarti nilai head sama tail-nya itu masih sama. Kemudian head.previous sama 0, jadi pointer previous dari head-nya itu kita koneksikan ke 0, terus kemudian tail.next sama 0, pointer next dari tail-nya itu kita koneksikan dengan 0, karena ya masih belum ngepoint apa-apa, karena masih baru ada satu data di sana. Kemudian di sini ada else if. Jadi ketika di mana else if-nya ini kita pakai negasi is available value. Jadi ada metode available yang di bawah nanti yang bakal saya jelaskan. Jadi apa yang akan dilakukan di kondisi ini, dia bakal ngelakuin new node.next mana head. Jadi kita tuh bakal node yang baru itu kita bakal pointkan ke head dari si queue-nya, karena sebelumnya udah ada data. Kemudian head.previous sama dengan new node, karena ini double linked list ya. Queue-nya ini double linked list, jadi head.previous-nya kita koneksikan ke new node. Kemudian kita bakal mindahin head-nya ini ke node yang baru atau new node. Nah, kemudian di sini ada metode DQ. Metode DQ ini kita tuh bakal ngeluarin si nilai dari queue-nya ini, nilai dari node queue-nya pada kita bakal ngambil node yang paling terakhir pada queue-nya yang berada di posisi tail dari queue-nya. Tapi kita bukan cuma ngeluarin aja, tapi melainkan kita juga bakal nge-return nilai tersebut, atau kita bakal ngambil nilai tersebut. Nilai yang kita keluarin kita bakal ambil. Oke, jadi yang pertama di sini kita menggunakan tipe data vertex ya, karena metode ini bakal nge-return vertex nanti. Oke, jadi di sini itu ada percabangan. Jadi ketika dia itu 0, si queue-nya ini jadi dia bakal nge-return 0, karena dia nggak bakal ngambil apa-apa, jadi dia nge-return 0. Kemudian jadi ketika kondisi else, jadi ketika si queue-nya ini sudah berisi sebuah data atau lebih, jadi queue-nya udah berisi lah, dia bakal ngelakuin ini. Yang pertama, kita bakal ngebuat variabel baru yang namanya time dengan tipe data vertex yang berisi tail.value. Jadi nilai dari si tail-nya itu bakal masuk ke dalam variabel time ini. Nah, kemudian apa yang bakal dilakukan? Jadi ini ada dua kondisi ya. Dua kondisi. Jadi ketika yang pertama tail.previous tidak sama 0. Jadi sebelumnya tail itu
dia tidak sama dengan nol, maka kita simpannya itu si tailnya ini dia ada data sebelumnya. Jadi ya simpelnya kita tinggal ngemindahin si tailnya yang dilakukan, yaitu tail sama tail.previous. Jadi tailnya ini bakal berpindah posisi ke tail sebelumnya. Nah, lalu kondisi else. Jadi kondisi else ini ketika dia tuh hanya memiliki satu data, yaitu tail.previousnya itu nggak ada. Nah, kalau tail.previousnya nggak ada, berarti ya udah kita tinggal nulin si tailnya. Tapi sebelum itu kita bakal nge-return karena kita udah simpan nilai dari si tail tersebut, tail.value-nya itu kita udah simpan di variable time, kita tinggal return di sini, return time, atau kita bakal return nilai dari si tail.value. Kemudian di sini ada vertex pick. Jadi vertex pick ini sebenarnya gunanya itu untuk nampilin atau nyimpan data yang terakhir. Karena di sini dia bakal nge-return tail.value. Itu gunanya dari si vertex pick. Tapi kita belum gunain tadi. Tapi nggak apa-apa. Lanjut, di sini ada public void print all. Jadi print all ini berguna untuk ngeprint keseluruhan node yang ada di queue-nya. Kurang lebih sebenarnya algoritmanya sama dengan print all pada linked list, pada stack juga ya. Tapi ini terjadi di queue ya, kurang lebih sama algoritmanya ya. Jadi bisa di skip. Jadi di sini ada public boolean is available. Jadi metode available ini gunanya untuk ngecek apakah datanya itu ada di dalam queue atau tidak gitu. Jadi juga fungsinya tuh untuk ngecegah apakah di list itu ada data yang sama yang diinputkan. Jadi dia tuh kenapa dia bertipe data boolean? Karena kita tuh kita tuh pengen tahu apakah nilainya ini kondisinya itu true atau false gitu. Nah, jadi apa yang ada di dalam metode boolean is available. Yang pertama, kita tuh bakal nge-inputin ini vertex value-nya. Kita bakal nge-inputin vertex value-nya, nilai dari si vertex-nya. Kemudian kita bakal pakai si current. Kita bakal pakai si current dengan tipe data node dari head. Jadi kita bakal ngecek nih satu-satu dengan menggunakan current ini. Kemudian di sini while current tidak sama 0. Jadi ketika kondisi current-nya itu tidak sama 0, maka dia melakukan pertama ada percabangan ini. If current.value sama dengan value. Jadi ketika current itu sama dengan current.value sama dengan value, artinya value dari si current-nya ini sesuai dengan atau sama dengan value yang kita inputkan di parameter ini, maka dia bakal nge-return true. Kalau enggak, dia bakal next lagi di kondisi while-nya sampai dia ketemu sama kondisi if-nya. Kalau nggak ada, dia bakal keluar dari while, dia bakal nge-return false karena datanya itu nggak ada gitu. Si value-nya ini nggak sesuai dengan nggak ada pada queue-nya. Oke, jadi itu mungkin dari si class queue.